Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4A Indralaya mata kuliah Biokimia 1 yang beranggotakan saya, Sri Devi, Saya Rahma dan Elisa. Saya Zelfa Rofiani. Di sini kami akan menampilkan video tentang pencernaan makanan. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran: mahasiswa menguasai pondasi saintifik pada materi pencernaan makanan. Materi singkat. Pencernaan makanan adalah proses pemecahan zat-zat makanan sehingga dapat diabsorpsi oleh saluran pencernaan. Berdasarkan proses pencernaannya, dapat dibedakan menjadi digesti makanan secara mekanis, enzimatis, dan mikrobiotis. Sistem pencernaan makanan adalah sistem organ dalam multisel yang menerima makanan, mencernanya menjadi energi, serta mengeluarkan sisa proses tersebut. Sistem pencernaan antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain berbeda-beda. Materi: proses pencernaan pada manusia. Makanan yang dimakan tidak dapat langsung diserap oleh tubuh, melainkan melalui dua macam proses pencernaan, yaitu yang pertama, pencernaan secara mekanisme, merupakan proses pencernaan, yakni dengan cara mematahkan partikel makanan yang semula besar menjadi lebih kecil. Yang kedua, pencernaan secara kimiawi merupakan jenis proses pencernaan yang menggunakan bahan kimiawi yang ada di dalam tubuh. A. Proses pencernaan karbohidrat pada manusia. Karbohidrat setelah dicerna di usus akan diserap oleh dinding usus halus dalam bentuk monosakarida. Monosakarida dibawa oleh aliran darah sebagai besar menuju hati dan sebagian lainnya dibawa ke sel jaringan tertentu dan mengalami proses metabolisme lebih lanjut. Di dalam hati, monosakarida mengalami proses sintesis menghasilkan glikogen, dioksidasi menjadi CO2 dan H2O, atau dilepaskan untuk dibawa oleh aliran darah ke bagian tubuh yang memerlukan. Hati dapat mengatur kadar glukosa dalam darah atas bantuan hormon insulin yang dikeluarkan oleh kelenjar pankreas. Kenaikan proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat menyebabkan glukosa dalam darah meningkat, sehingga sintesis glikogen dari glukosa oleh hati akan naik. Sebaliknya, jika banyak kegiatan, maka banyak energi yang digunakan untuk kontraksi otot, sehingga kadar glukosa dalam darah menurun. Dalam hal ini, glikogen akan diuraikan menjadi glukosa yang selanjutnya mengalami katabolisme menghasilkan energi atau dalam bentuk energi kimia. B. Proses pencernaan protein pada manusia. Di dalam tubuh, protein diubah menjadi asam amino oleh beberapa reaksi hidrolisis serta enzim-enzim yang bersangkutan. Enzim-enzim yang bekerja pada proses hidrolisis protein antara lain pepsin, tripsin, kemotripsin, karboksipeptidase, dan asam peptidase. Protein yang telah dipecah menjadi asam amino kemudian diabsorpsi melalui dinding usus halus dan sampai ke pembuluh darah. Setelah diabsorpsi dan masuk ke dalam pembuluh darah, asam amino tersebut sebagian besar langsung digunakan oleh jaringan. Sebagian lain mengalami proses pelepasan gugus amin atau gugus yang mengandung N di hati. Proses pelepasan gugus amin ini dikenal dengan deaminasi protein. C. Proses pencernaan lemak pada manusia. Di dalam tubuh, lemak mengalami metabolisme. Lemak akan dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol dengan bantuan enzim lipase. Proses ini berlangsung dalam saluran pencernaan. Sebelum diserap usus, asam lemak akan bereaksi dengan garam empedu membentuk senyawa seperti sabun. Selanjutnya, senyawa tersebut akan diserap jenjot usus dan akan terurai menjadi asam lemak dan garam empedu. Asam lemak tersebut akan bereaksi dengan gliserol membentuk lemak. Kemudian diangkut oleh pembuluh getah bening ke usus menuju pembuluh getah bening dada kiri. Selanjutnya ke pembuluh bawah, balik bawah lu.
Kemudian diangkut oleh pembuluh getah bening ke usus menuju pembuluh getah bening dadah kiri. Selanjutnya ke pembuluh balik bawah selangkah kiri. Lemak dikirim dari tempat penimbunannya ke hati dalam bentuk lesitin untuk dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya gliserol akan diubah menjadi gula otot atau glikogen. Asam lemak akan diubah menjadi asetil koenzim. Kesimpulan, sistem pencernaan makanan adalah sistem organ dalam multisel yang menerima, mencernanya menjadi energi serta mengeluarkan sisa proses tersebut. Pada dasarnya, sistem pencernaan makanan dalam tubuh manusia terjadi di sepanjang saluran pencernaan dan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu proses penghancuran makanan yang terjadi dalam mulut hingga lambung, pencernaan makanan dalam proses pemecahan zat-zat makanan sehingga dapat diabsorpsi oleh saluran pencernaan. Dalam proses pencernaan makanan terdapat proses pencernaan karbohidrat, protein, dan lemak dalam tubuh. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.